Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita bisa berkumpul kembali pagi hari ini. Kita akan renungkan firman Tuhan. Kita akan baca dari Galatia 6 ayat 1 dan seterusnya. Nanti kita akan membandingkan Galatia ini dengan Injil Matius. Jadi nanti kita akan bolak-balik ya. Galatia 6 ini ditandai. Kalau yang bawa Alkitab itu ditandai supaya nanti bukanya gampang. Jadi Galatia 6 ayat 1. Ini nanti kita akan renungkan, kita jumpai bahwa ini paralel dengan apa yang Yesus katakan. Supaya sebagai gambaran saudara ya, saat Rasul Paulus ada waktu itu, belum ada Alkitab ini ya, belum ada Injil ini. Jadi apa yang dikatakan Rasul Paulus ini ya Roh Kudus yang ajarkan ke dia. Jadi nanti kok sama dengan Matius isinya, ya itu memang roh yang sama sedang bekerja. Beda dengan kita, kan ini kita megang Alkitab ya. Saat itu Rasul Paulus ya nggak ada pegangan, ya pegangannya hukum Taurat. Galatia 6 ayat 1 kita baca. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara-saudara, kita pelajari ini lebih dalam hari ini ya. Ini tidak sekedar menegur orang yang salah, seperti yang disampaikan Rasul Paulus dengan 4 mata, dengan penatua dan sebagainya, itu salah satu biasa. Tetapi kita belajar secara keseluruhan bagaimana kita hidup bersama dengan sesama kita. Setiap orang tidak lepas dari salah. Setiap orang manusia bisa punya kelemahan, bisa keliru, bisa lupa. Karena itu ini penting kita pelajari, hidup bersama di dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, pelanggaran ini ya bisa dibilang dosa lah ya. Mau kecil mau besar, pelanggaran ini sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Dan pelanggaran ini adalah beban berat. Kalau kita tahu ya, di dalam Yakobus kalau tidak salah, atau Ibrani, suruh menanggalkan dosa dan pelanggaran yang adalah beban hidup. Jadi pelanggaran ini sebetulnya bagi yang melakukan itu suatu beban. Kalau kita baca Matius pasal 11 ayat 28, nah ini kita mulai ya memparalelkan satu sisi surat Paulus kepada Galatia, satu sisi Matius. Matius pasal 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Beban berat ini juga adalah beban dosa. Yesus ngomong kepada semua orang, datang kepadaku yang berbeban berat. Ketika Adam dan Hawa masih hidup tanpa dosa, hidupnya nggak ada beban. Belum ada kutuk yang menaungi mereka. Ketika mereka berdosa, baru ada beban. Baru hidupnya sulit. Baru hidupnya susah. Jadi saudara-saudara, ini bicara hal yang sama. Hal beban berat. Itu harus datang kepada Yesus karena hanya Dia yang dapat memberi kelegaan. Kita kembali ke Galatia 6 tadi ya, pasal 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani. Kenapa disebut kamu yang rohani? Karena kita anggap bahwa yang tahu bahwa itu pelanggaran berarti rohani kan. Kalau saudara mengetahui orang lain melakukan pelanggaran, berarti saudara kan cukup rohani untuk mengetahui bahwa itu salah. Ya kan? Mungkin yang melakukan tidak tahu malahan, mungkin kurang rohani. Atau mungkin tahu tapi dilakukan saja. Jadi dikatakan, maka kamu yang rohani, yang tahu bahwa itu pelanggaran, harus, ini bukan ajaan ya,
harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Jadi Rasul Paulus menasihatkan kalau engkau menjumpai suatu pelanggaran, engkau harus pimpin orang yang melanggar itu ke jalan yang benar. Pimpin lo ya. Jadi artinya pimpin artinya apa? Engkau tahu jalan ke sana. Jangan sampai engkau juga melakukan hal yang sama, engkau pimpin ya sama-sama orang buta menuntun orang buta akhirnya. Jadi harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, tapi ada catatannya, dalam roh lemah lembut. Jadi harus memimpin dalam roh lemah lembut. Tidak bisa main perintah, tidak bisa main paksa, saudara. Harus memimpin dengan roh lemah lembut. Karena itu Yesus juga memimpin dengan roh lemah lembut. Bayangkan, Yesus khotbah, berapa persen kira-kira yang melakukan khotbahnya Yesus? Saya yakin gak sampai separuh kan. Karena dia memimpinnya dengan roh lemah lembut. Jadi ini disuruh memimpin ya, bukan menghakimi ya. Bukan menghakimi. Karena hal menghakimi, Matius pasal 7 ayat 1 dan 2, jangan kamu menghakimi. Supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Jadi Rasul Paulus ini mengajak untuk memimpin kepada jalan yang benar, bukan menghakimi. Karena Yesus ngomong, jangan kamu menghakimi. Ketika kita menjumpai suatu pelanggaran, kita harus memimpin orang itu kepada jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Nah, kalau ada dalam roh lemah lembut ini, maka kita terhindar dari namanya pertikaian, gegeran. Yesus, dia tidak mau lama-lama berbantah dengan orang Farisi, dia tinggal pergi. Karena dia memimpin dalam roh lemah lembut. Dia bukan memaksa, tidak. Tetapi dia memimpin dalam roh lemah lembut. Ini loh yang tidak gampang, saudara ya. Apalagi kalau yang dipimpin ini, yang dijumpai pelanggarannya ini dekat sekali. Suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, saudaranya, pimpinannya, bawahannya, kan setiap hari ketemu. Apakah mau setiap hari gegeran? Nah, karena itu Rasul Paulus ngomong, engkau harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kalau kita enggak dengan roh lemah lembut, jadinya nanti bukan mimpin. Jadinya nanti akan memaksa. Enggak bisa, saudara, enggak bisa. Saya sendiri sejak kecil, saya menjumpai ya, hidup di dalam keluarga hamba Tuhan. Saya lihat papi saya itu. Yang dia omongkan kadang-kadang ya sudah betul ini, ada dasar firmannya, saya tahu firmannya ini yang dia ngomong itu. Tetapi tidak mesti juga orang itu mau. Termasuk kadang istrinya, kadang anaknya, kadang jemaatnya. Saya juga nggak mau melakukan. Tetapi saya lihat kesabaran papi saya itu. Oh, gitu ya. Sabar dengan roh lemah lembut. Loh, tapi lah gak waras-waras Pak yang sing melanggar itu. Ya Tuhan Yesus ya sama. Melakukan hal yang sama. Tidak semua tuh melakukan yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang diperintahkan Tuhan Yesus tidak semua melakukan toh. Tuhan Yesus ya biarkan saja. Jadi tidak bisa memaksa. Tapi saya lihat, oh ya begitu ya. Tetapi harus dengan lemah lembut. Diingatkan 10 kali, tidak bisa 100 kali. 100 kali tidak bisa 1000 kali. Terus dengan roh lemah lembut. Karena apa? Karena harus menjaga dirimu supaya jangan jatuh juga. Coba kita ingatkan orang. Terus orang itu tidak mau, terus gegeran, terus kita emosi, terus kita marah-marah, kita kan juga jatuh berarti kan? Tidak bisa, kita harus jaga tetap sabar, kita harus tetap baik. Nah ini yang tidak mudah, saudara. Karena itu
kita sendiri nggak bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa memberi kelegaan itu. Jadi kita harus pimpin orang itu kepada Yesus. Karena kalau kita sendiri nggak sempurna. Orang akan ngomong kamu ya salah gini, kamu ya salah begini, kan gitu ya. Karena itu kita hanya bisa membawa mereka memimpin kepada Yesus. Karena Yesus yang sempurna. Ingat ya, bukan menghakimi ya, karena kita nggak boleh menghakimi. Tetapi kita memimpin ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kita buka Matius tadi, 11:28, kita lanjut 29. Nah ini Matius 11 ini akan terus kita baca juga. Bersamaan dengan Galatia 6. Matius 11 ayat 29. Pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kita harus bawa. Kenapa? Tadi kan kita harus ngomong kan, memimpin orang itu ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa? Yesus sendiri. Ya toh, dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ketika Rasul Paulus ngomong pimpin orang itu ke jalan yang benar, artinya pimpin orang itu kepada Yesus. Sebab hanya Yesus yang bisa memberi kelegaan. Hanya Yesus yang ngomong, yang beban berat datang kepadaku, aku beri kelegaan. Tadi kita baca ayat 29, pikulah Ku yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah kalau Yesus sendiri lemah lembut rendah hati, kita masa memimpinnya dengan kekerasan? Tidak bisa kan? Kita juga memimpinnya, tadi Rasul ngomong apa? Dalam roh lemah lembut. Jadi kalau saudara menjumpai suamimu tidak benar, istrimu tidak benar, anakmu tidak benar, orang tuamu tidak benar, saudaramu tidak benar, ya tetap diomongi dengan lemah lembut, dengan firman Tuhan, dibawa kepada Yesus. Lepas bagaimana dia mau apa tidak, kita doakan Tuhan Roh Kudus pimpin orang itu supaya dilembutkan hatinya. Karena kita tidak bisa paksa, saudara. Karena kita juga harus menjaga, tadi katakan sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bagaimana supaya kita juga nggak kena pencobaan? Efesus pasal 6, ayat 10-13, mengenai apa? Senjata Tuhan. Saya bacakan ya. Saudara tidak buka, tidak apa-apa, supaya tidak bingung. Tapi mau buka, boleh kalau nututi ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ketika kita melihat seseorang melakukan pelanggaran, yang kita lawan bukan orang itu. Tetapi di belakang itu ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu dunia, ada pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat yang kita perangi. Dan itu ketika kita melihat saudara kita, suami, istri, siapapun juga melakukan kesalahan, kita tidak boleh marah kepada dia. Yang kita marah itu kepada penghulu-penghulu iblis itu yang membuat orang itu berbuat salah. Jadi peperangan kita bukan sama orangnya ya, peperangan kita melawan penguasa di udara. Karena itu kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan, dalam menolong sesama kita yang salah, dibawa ke jalan yang benar, jangan sampai kita ya jatuh, saudara-saudara. Kita harus tetap berdiri tegak. Ketika kita naik pesawat terbang, kalau kita baca petunjuk keselamatan, kalau terjadi sesuatu dengan pesawat terbang itu, ada petunjuknya, kita kan mengenakan jaket pelampung.
Kalau kita ada anak kecil, kita tidak boleh mengenakan pelampung ke dia, tidak boleh. Kita kenakan punya kita dulu. Setelah kita kenakan, baru tolong anak kecil atau tetangganya yang tidak bisa pakai. Itu aturannya. Kenapa? Percuma engkau menyelamatkan yang lain, engkau sendiri nggak selamat. Engkau harus pakai dulu pelampungmu, baru bantu orang lain pakai pelampungnya. Begitu pula ketika tekanan turun, ada oksigen turun, kita harus pakai punya kita dulu, baru pakaikan orang lain. Kalau enggak, begitu pakaian orang lain, kita semaput sudah. Jadi, kita harus menjaga diri kita juga tetap berdiri tegak. Karena kita tahu lawan kita bukan orang itu, lawan kita ada penguasa di belakangnya. Kalau kita memimpin orang itu kepada kebenaran tadi, kepada Yesus, orang itu belum nurut, kalau kita berdiri, kita kan bisa lakukan lagi besoknya, lusanya, minggu depan, tahun depan, kita masih bisa lagi ajak orang itu untuk menuju jalan yang benar. Tapi kalau kita sendiri jatuh, bagaimana kita bisa mengajak kita juga jatuh? Jadi saudara-saudara, penting ini, bahwa jangan sampai, tadi Rasul Paulus ngomong, jangan sampai harus sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi orang lain boleh salah, engkau tidak boleh emosi, engkau harus sabar. Supaya apa? Engkau sendiri jangan jatuh. Pendeta bisa emosi? Bisa. Karena itu ketika emosi lebih baik saya diam dulu. Karena saya tidak boleh jatuh. Saya bahaya kalau saya jatuh. Saya harus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena ini juga dialami oleh hamba Tuhan. Termasuk papa saya mengamati bagaimana, oh iya, kadang-kadang papa saya juga emosi. Tapi kalau emosi kemudian dia diam berdiri, dia berdoa. Membereskan dulu dengan Tuhan supaya dia jangan sampai emosi dulu. Karena apa? Nggak boleh. Kita mau menyelamatkan orang lain, kita sendiri nggak selamat, nggak boleh. Karena itu saya selalu ngomong kepada siapapun, aku nggak bisa naik maksa. Karena apa? Ketika aku maksa, aku nanti menggunakan kekuatanku sendiri, aku nanti juga jatuh dalam dosa. Aku harus menjaga diriku juga berdiri teguh. Karena itu Rasul Paulus ngomong seperti itu. Harus menjaga diri. Jadi ini hati-hati saudara-saudara ya. Kalau kita menjumpai seseorang itu melakukan pelanggaran, kadang-kadang iblis mengaturnya supaya kita juga kesambet ikut jatuh. Jadi ketika kita menjumpai itu, kita jangan menghakimi, tetapi kita memimpin dia ke jalan yang benar. Siapa itu jalan yang benar? Yesus sendiri. Bagaimana caranya? Minta hikmat Roh Kudus. Nanti ada caranya, ngomong dengan sabar, mungkin diajak apa, diajak doa, diajak nyanyi dan sebagainya. Nanti Roh Kudus akan tunjukkan caranya. Sampai bertahun-tahun gak paras-paras Pak. Ya apalagi, selama engkau masih hidup, selama engkau masih berjumpa dengan dia, ya terus sampaikan kabar kebenaran itu. Siapa tahu detik-detik terakhir sebelum dia mati, dia bertobat. Jadi harus dengan roh yang lemah lembut. Kita maju lagi di Galatia 6 tadi kan baru ayat 1 itu. Sekarang ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Jadi kita masuk Galatia sama Matius ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tadi kan dikatakan, kalau ada kamu menjumpai yang melakukan pelanggaran, harus kan, bukan menghimbau, tapi harus dipimpin ke jalan yang benar. Karena apa? Karena kita memimpin dengan jalan yang benar itu, kita sedang bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bebanmu ini kalau saya baca dalam teks bahasa Yunani, dengan kata bare, artinya itu beban berat. Ini sama dengan kata-kata Yesus tadi kan, yang letih lesu dan berbeban berat datanglah kepadaku. Jadi bertolong-tolonganlah menanggung beban beratmu, sebetulnya seperti itu terjemahannya. Beban berat ini.
harus melakukan bertolong-tolong karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Siapa hukum Kristus? Cuma 2 itu loh hukumnya. Kasihlah. Baca lagi aja biar mantep. Matius 22 ayat 37. Saya langsung bacakan ya, saya nggak tunggu ya, nggak sempat dengarkan saja. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Yahwa dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini loh, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, ini kan susah toh. Orang salah bisa engkau peringatkan, tapi kadang-kadang hatinya nggak mau. Kadang akalnya oke. Jiwanya oke, tapi hatinya kadang enggak mau. Atau hatinya mau, tapi akal budinya enggak mau. Kan enggak gampang mengasihi Tuhan. Ada 3 hal tadi. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Jadi ketika kita bertolong-tolongan menanggung beban, ketika kita memimpin seseorang yang salah kepada kebenaran, kepada Yesus, kita sedang menggenapi hukum kasih. Jadi mengasihi itu salah satunya ya, enggak semuanya. Salah satunya adalah dengan memimpin seseorang yang salah ke jalan yang benar, tapi dengan roh lemah lembut. Sambil menjaga diri sendiri tetap berdiri. Jangan sampai kita jatuh juga. Itu salah satu penggenapan, pemenuhan hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Karena apa? Ketika kita membawa seseorang kepada jalan yang benar, kita sedang menggenapi kasih Tuhan kepada kita, toh, yang Yesus mati di salib. Karena itu mengasihi Tuhan. Kita juga waktu yang sama mengasihi orang itu supaya orang itu juga selamat. Galatia 6 ayat 3 lanjutnya. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Loh, kok lanjut ke sini ya? Tadi di ayat 1 dikatakan engkau harus memimpin ke jalan yang benar. Berarti kan suatu keharusan. Yang kedua, enggak cuma harus sebetulnya. Ketika kita melakukan itu, kita memenuhi hukum Kristus. Dan yang ketiga, masih kita belum mengerti. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kenapa kok menipu dirinya sendiri? Karena kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita tuh tidak ada artinya, saudara. Jadi kadang kan kita ikut jadi pengikut Yesus ya, murid Yesus ya, kadang merasa sudah hebat ya. Tapi kalau engkau tidak memimpin orang lain yang salah itu kepada jalan yang benar, sebetulnya engkau nggak berarti. Karena itu, kapan hari Pak Abed ngomong kan, nggak ada jalan untuk mengasihi Tuhan selain engkau mengasihi manusia. Karena dengan begitu engkau menjadi berarti. Kalau enggak, engkau mau ngomong aku murid Yesus tapi engkau tidak berarti, dikatakan engkau menipu diri sendiri. Nah, kita buka Yakobus pasal 1 ayat 22. Jadi kalau kita belajar Galatia 6, ini tiba-tiba jeru saudara ya. Panjang penjelasannya. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi bicara mengenai menipu diri sendiri, bicara mengenai berarti dan tidak berarti, sebetulnya bicara mengenai menjadi pelaku firman atau tidak pelaku firman. Dalam hal ini kita bicara mengenai pelaku hukum Kristus, yaitu mengasihi, yaitu membawa orang yang salah itu kepada jalan yang benar, yaitu kepada Yesus.
Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati muka yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi seperti orang memandang cermin terus kemudian gini loh, rupaku tadi opo yo lali. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, apa itu hukum yang sempurna? Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Hukum yang sempurna itu apa sih? Ya dua hukum tadi itu toh, kasih Tuhan sama kasih manusia. Barang siapa meneliti hukum itu, hukum yang sempurna, yaitu hukum apa? Yang memerdekakan. Jadi ketika kita melihat orang itu melakukan kesalahan, orang itu sedang terbelenggu dosa, orang itu sedang mengalami beban yang berat, kita harus memerdekakan orang itu. Bukan menghakimi, tetapi memerdekakan orang itu. Yaitu siapa yang bisa memerdekakan kita? Yesus. Kita bawa dia kepada Yesus. Angel nek bojomu pendeta ya. Nah, istri saya ini gimana dia mau membawa saya ke jalan yang benar? Waduh, kok kalah ngerti ayatnya, kalah hafal ayatnya. Tetapi itu harus dilakukan. Kalau memang tahu ada yang salah, harus tetap disampaikan, harus tetap dipimpin kepada jalan yang benar. Ingat perkataannya, tapi apalanya apa? Gembalakan domba yang ada padamu. Jadi kita saling mengembalakan, saling memimpin kepada jalan yang benar itu. Tetapi harus dengan roh yang lemah, lembut. Enggak dengan gegeran, tidak dengan paksa. Loh, seberapa banyak sih yang sudah disampaikan di tempat ini oleh hamba-hamba Tuhan? Kan juga enggak maksa. Padahal setiap apa yang dikerjakan itu ada upahnya, tapi seringkali kita tidak mau lakukan. Sama, dulu saya lihat papa saya gitu ngilingetno si A, si B itu gak dilakukan, padahal itu ada berkatnya, tidak dilakukan, tapi papa saya sabar. Ya nanti diingetno lagi, tidak dipaksa. Saya sendiri kadang-kadang ya ngelihat orang gitu ya, tak sampaikan gitu ya, tidak dilakukan ya, eman yo gak dilakukan, eman. Tapi ya apalagi? Saya nggak bisa apa-apa. Karena memang nggak bisa dipaksa. Karena mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nggak bisa dipaksa. Jadi hukum yang sempurna tadi itu hukum yang memerdekakan. Jangan sampai orang berbuat salah, lalu engkau bawa ke jalan kebenaran maunya, tapi orang itu justru tertekan. Akhirnya nggak merdeka malah hidupnya. Padahal harus memerdekakan orang. Harus dibawa kepada jalan yang benar. Aku kesel Pak, ngelakuin aku bosen, aku nyampe gak didengar-dengar bosen. Jangan bosen, sebab apa? Sebab tadi katakan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi saudara melakukan itu saudara akan berbahagia nanti. Bagaimana caranya? Tidak tahu, Tuhan yang bikin engkau bahagia. Saya enggak peduli orang itu mau denger apa enggak, selama saya tahu yang benar saya sampaikan. Gini ya, enggak mau ya sudah, enggak apa-apa. Aku tetap berbahagia. Yang penting saya tidak jatuh. Saya harus tetap dengan roh lemah lembut. Kepada siapapun itu saya lakukan. Ya, kita semua harus melakukan hal itu, saudara. Ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengengkang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ternyata menipu diri ini juga terkait dengan lidah. Jadi hati-hati saudara-saudara. Ketika kita menjumpai seseorang melakukan pelanggaran,
Hati-hati dengan lidahmu, karena kalau tidak hati-hati, engkau juga menipu diri sendiri. Kalau engkau menipu diri sendiri, apakah engkau tetap berdiri? Enggak, engkau juga jatuh. Karena itu sangat penting ketika kita bertemu dengan orang yang melakukan pelanggaran, hati-hati dengan lidah kita. Jangan sampai menghakimi, jangan sampai berkata-kata yang malah jadi timbul masalah. Tidak jadi memerdekakan, malah jadi pertikaian dan sebagainya. Karena itu kalau saudara mengingatkan seseorang dan mulai tidak jadi baik, mulai gegeran, saudara berhenti dulu. Saudara berdoa dalam roh. Karena apa? Bukan itu tujuannya. Karena tujuannya hukum itu memerdekakan. Hukum yang memerdekakan. Ya toh, orang itu sudah salah, terus saudara ingatkan, terus jadi gegeran dengan saudara. Saudara artinya kan baik, terus orang itu malah gegeri saudara. Salahnya 2 kali kan orang itu kan. Iya toh? Enggak memerdekakan dia, malah menjerumuskan dia. Yang ketawa siapa? Penguasa-penguasa di udara yang ketawa. Lawan kita yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara, baik dengan suami, dengan istri, dengan teman, dengan orang tua, dengan anak. Ini harus kita hati-hati saudara-saudara. Kita harus melakukannya dengan roh lemah lembut sambil menjaga diri kita tetap berdiri teguh. Kita kembali ke Galatia 6. Tadi kan sampai ayat ketiga, sekarang ayat keempat. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah ini loh yang sering kita nggak ngerti saudara. Kalau kita bertemu dengan orang yang melakukan pelanggaran, ketika kita berusaha untuk memimpin dia kepada jalan kebenaran, yang kita lihat itu harus diri kita sendiri. Bagaimana kita memimpin orang itu. Orang itu melanggar, sudah jelas toh melanggar toh kita tahu kan. Tapi yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita memimpin orang itu. Nah itu dikatakan, ngapain Rasul Paulus? Rasul Paulus ini orang yang cerdas, pinter. Dia tidak sembarangan ngomong. Dia juga dipimpin Roh Kudus. Dia ngomong soal memimpin orang yang salah. Tetapi justru dia ngomong uji pekerjaan sendiri. Karena ya, orang yang melanggar orang situ, tapi ketika saya membawa dia ke jalan kebenaran, saya harus menguji pekerjaan saya. Menguji diri sendiri. Jangan sampai saya juga salah. Contoh suami dan istri misalnya. Ketika engkau melihat suamimu melanggar, ketika engkau sedang membawa dia dalam jalan kebenaran, engkau harus uji dirimu. Uji pekerjaanmu sebagai istri bagaimana. Begitu pula suami melihat istrinya melanggar, suami juga menguji dirinya sendiri. Sama. Anak, orang tua, pimpinan, bawahan, saudara. Dengan saudara. Sama saudara. Aneh kan ini perkataan Rasul Paulus justru disuruh menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Urusan orang itu melanggar jadi bertobat apa tidak, itu bukan urusanmu, tapi dirimu itu urusanmu dengan Tuhan. Karena firman Tuhan itu juga seperti pedang bermata dua. Jadi ini hati-hati saudara-saudara. Ini yang kadang-kadang kebanyakan orang tidak paham hal ini. Ketika kita sedang memperingatkan seseorang yang berbuat salah, kita harus menguji diri sendiri. Kita buka Matius pasal 7. Ayat 3 dan 5. Ini ayat terkenal ini. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara tahu selumbar? Selumbar itu adalah pecahan kayu kecil itu. Saudara pernah ketelusupan? Megang kayu, ketelusupan. Pecahan kayu itu namanya selumbar. Atau kalau kita mecahkan gelas, habis disapu, terus kita jalan, masih kena lagi. Beling cili. Kena ke kaki, itu namanya selumbar. Kecil kan? Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?
Ayat 4. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkan aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi ketika kita memimpin orang lain yang melakukan pelanggaran, kejahatan yang benar, kita harus terus menguji diri sendiri. Termasuk jangan sampai saudara kemudian menimbulkan dosa yang kedua, yaitu apa? Gegeran. Itu dosa yang kedua. Tadi sudah dosa, pelanggaran, ditambah dosa kedua, gegeran. Kan repot tambah. Jadi saudara, jadi ini penting. Kita tahu bahwa ketika kita memimpin seseorang ke dalam jalan yang benar dengan roh lemah lembut, kita harus selalu waspada menguji diri kita sendiri. Kadang-kadang, terutama ini yang suami istri ya berhubungan, kadang-kadang suami melakukan kesalahan ada penyebabnya istrinya salah duluan, kadang-kadang gitu. Atau sebaliknya, kadang-kadang istrinya salah gara-gara suaminya salah duluan. Karena itu masing-masing yang melihat pelanggaran yang sana harus menguji dirinya sendiri. Dengan begitu kita bisa memimpin dia dengan roh lemah lembut. Karena kita tahu bahwa aku juga penuh dengan kesalahan. Orang yang salah itu berharapnya diampuni. Ya toh? Bukan dihukum toh, kepinginnya kan diampuni. Nanti kalau kita sadar kita juga banyak salah, kita nggak akan arogan. Kita akan mengingatkan dengan lemah lembut karena aku juga salahnya banyak. Gitu ya saudara-saudara. Jadi kita harus menguji diri sendiri. Galatia 6 ayat 5. Lanjut lagi ayat 5. Ini Galatia 6 masih lanjut ya. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Loh, wong tadi awal-awalnya itu orang berbuat pelanggaran kok akhirnya memikul tanggungannya sendiri. Jadi jangan salah. Karena apa? Kita punya tugas untuk memimpin orang itu ke jalan yang benar. Jadi ketika kita menjumpai pelanggaran, kita harus koreksi diri kita. Kita juga harus memikul tanggungan kita. Tanggungan ini kalau dalam bahasa Yunani, portion. Itu artinya adalah beban. Tapi bukan beban berat. Tadi kan beban berat yang bare tadi ya. Ini portion, beban. Itu bisa digambarkan muatan di kapal. Kalau Anda tahu muatan di kapal, muatan di kapal itu cocok dengan kapalnya. Kalau nggak cocok, kapalnya tenggelam kan? Jadi beban itu beban yang proporsional, beban yang tidak melebihi kekuatan kita. Itu istilahnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan tahu, Tuhan menjaga supaya pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Itulah beban yang proporsional. Itulah beban portion. Beban yang seperti muatannya kapal. Walaupun dikasih muatan, kapalnya nggak tenggelam kan, artinya bebannya itu masih ditanggung oleh kapal itu. Karena ini saya lihat penjelasannya, portion itu sama dengan a burden, beban, the freight of ship, muatan kapal. Seperti itu kira-kira bebannya. Kita buka Matius lagi ya, pasal 11 ayat 30. Ini sambungannya tadi kita baca kan? Tadi itu yang kita baca Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Matius 11:30, sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Kata beban di sini pakai kata yang sama, portion. Jadi Yesus ini mau menggantikan beban yang berat tadi, dosa, dengan beban yang ringan. Jadi saudara-saudara, setiap kali kita menjumpai pelanggaran, kita tidak boleh punya intensitas untuk memperberat hukuman orang itu. Tetapi untuk mengganti dengan beban yang ringan, yaitu datang kepada Yesus. Sebab nanti dengan Yesus itu akan diganti dengan kuk yang ringan, beban yang ringan, kuknya enak, bebannya ringan.
Kenapa nggak ringan? Wong kita saling mengampuni, ringan toh? Kan nggak ada yang harus dihukum toh? Setelah melakukan kesalahan, ya sudah kamu tak ampuni ya. Yang sana ya sudah kamu tak ampuni, ringan toh? Selesai. Nah kalau seseorang itu saling mengasihi, kalau kita semua saling mengasihi, setiap kali kita menjumpai pelanggaran, kita membawanya kepada Yesus dengan roh lemah lembut. Nanti isinya akan seperti itu, akan saling mengasihi, saling mengampuni, maka beban berat tadi jadi beban yang ringan. Dari situ kita menggenapi hukum Kristus, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengikuti arahannya Rasul Paulus ini, kita akan saling mengasihi. Walaupun kita masih bisa berbuat salah, melanggar, tetapi kita akan membawa kepada jalan yang benar. Kita enggak bawa ke jalan penghakiman, enggak, tetapi jalan yang benar. Dengan roh lemah lembut. Kita lanjut lagi ke Galatia, pasal 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Oh, ini mengenai pengajaran firman. Sebetulnya enggak semuanya formal seperti ini. Karena itu ya saudara, dengan ayat ini yang membagikan firman seperti ini juga mendapatkan persembahan kasih. Itu seperti itu hukumnya. Tetapi kalau kita saling membawa tadi pelanggaran terus dibawa ke jalan yang benar, itu kan juga sama saja juga. Itu juga mengajarkan firman. Akhirnya saling berbagi, saling mengasihi. Ayat 7, jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi saudara-saudara, di setiap kali ada pelanggaran, setiap kali kita memimpin kepada jalan yang benar, kita menabur yang benar, kita juga nanti kalau kita melanggar, kita juga akan dipimpin ke jalan yang benar. Begitu pula yang melanggar, kalau dipimpin tidak mau, nanti dia juga akan mengalami kecentok orang yang lain, nanti dia sama. Karena apa yang ditabur akan dituai. Jadi jangan dikira kalau yang membawa ke jalan benar ini sabar-sabar saja harus jarno, gak tak turuti meopo. Ya jangan khawatir, engkau juga akan menuai. Jadi ini peringatan akan dua sisi, baik yang melanggar maupun yang membawa ke jalan yang benar. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah ini juga penting saudara ya, bahwa menabur dengan roh. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara mengingatkan seseorang yang berbuat salah, itu juga harus melibatkan Roh Kudus. Karena percuma, sia-sia. Saudara melakukan dengan kekuatanmu tidak akan berhasil. Biar Roh Kudus yang akan pimpin, yang akan menyadarkan, seperti yang kita pelajari minggu lalu kan. Roh Kudus itu yang menyadarkan orang, yang membuat hati bapak berbalik kepada anaknya, kan begitu kan. Yang membuat orang itu hatinya berbalik itu Roh Kudus. Karena itu kita tidak bisa paksa seseorang. Kita tidak pernah paksakan, kita hanya menyampaikan. Walaupun sudah disampaikan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tapi ya ada yang nggak mau lakukan itu kan. Ya, pujilah Tuhan, tapi ada yang nggak mau lakukan itu kan. Ya kita tidak bisa apa-apa. Ya wis, eman sebetulnya upahnya banyak, tapi ya eman nggak dilakukan. Tapi kita tidak bisa lakukan apa-apa, saudara. Tetapi setiap yang menabur akan menuai, dan yang melakukan pekerjaannya di dalam roh, menabur dalam roh, akan hidup kekal. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah ini tadi saudara, mau diomongi sekali lo gak krungu, ping 3 lo gak ngandel, ping 10 lo gak ngandel diomongi, tidak apa-apa, jangan jemu-jemu.
Karena kalau engkau tidak menjadi lemah atau tidak menjadi jatuh, engkau akan menuai. Menuai apa, Pak? Ya nanti dituai apa yang kau tabur itu. Jadi jangan jemu-jemu, jangan menjadi lemah juga. Seperti yang saya katakan, siapa tahu di akhir hidupnya orang itu baru sadar, ya enggak apa-apa. Siapa tahu. Kita jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu. Ada loh orang itu yang diajari sampai bertahun-tahun enggak bisa dilakukan, ya enggak. Ya ada, banyak. Tetapi ya tetap enggak jemu-jemu, saya terus sampaikan saja. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik ini tidak cuma ngajak makan, memberi sesuatu bantuan, tidak cuma itu. Tapi yang paling penting adalah menjaga keselamatan. Tadi itu membawa kepada Yesus. Jadi siapapun yang melakukan pelanggaran, kalau kita mengikuti panduannya Rasul Paulus ini, kita akan menjalaninya dengan baik, dengan penuh kasih, dengan setiap orang. Dan kita menjaga diri kita tetap memenuhi hukum Kristus. Demikian saudara-saudara, biarlah pengetahuan ini membuat kita lebih tahu bagaimana menghadapi situasi-situasi seperti itu. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, bikin kami mengerti apa yang sudah kami renungkan hari ini. Mungkin cukup dalam ya Tuhan. Untuk kami Tuhan, maju selangkah lebih maju Tuhan. Ketika kami menjumpai sesuatu yang tidak benar, kami jadi tahu bagaimana menyikapinya. Kami tahu bagaimana menghadapinya dan melakukannya. Dan kami tahu Tuhan, bahwa semuanya itu tidak kebetulan terjadi, tetapi untuk membawa kami menjadi berbahagia. Seperti firman-Mu tadi Tuhan, kalau kami melakukannya dengan benar, kami akan berbahagia. Kami akan menuai bila kami tidak menjadi lemah. Terima kasih Tuhan, berikan pengertian yang baru kepada anak-anak-Mu, supaya mengerti kehendak dan rencana-Mu. Supaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Supaya Tuhan, rancangan-Mu digenapi dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah selesai bicara, Roh-Mu yang akan menjelaskan lebih jauh kepada masing-masing pribadi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.